Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Sundari dari kelas MPIB NIM 2061961 di mata kuliah Teknologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak AB Musyalfa Fatoni. Di sini saya akan menyampaikan tentang metode pembelajaran dari yang bertemakan tentang sistem reproduksi manusia di sekolah menengah pertama. Sebelumnya mohon maaf teman-teman kenapa saya mengambil tema tersebut, karena saya ingin mengulas kembali bagaimana pembelajaran IPA di sekolah menengah pertama yang pernah kita lalui bersama-sama. Langsung saja kita masuk ke sistem reproduksi manusia. Pada dasarnya setiap makhluk hidup itu akan bereproduksi untuk keberlangsungan jenisnya. Demikian juga pada manusia. Mengalami reproduksi untuk keberlangsungan hidupnya. Pertambahan jumlah manusia melalui proses reproduksi. Agar proses reproduksi dapat berlangsung dengan baik, haruslah didukung dengan struktur organ reproduksi dan proses fisiologis yang sempurna. Apa saja yang terjadi dalam struktur organ reproduksi tersebut? Baik, di sini kita akan mengulasnya satu persatu. Sistem reproduksi pada manusia, baik pria maupun wanita, memiliki struktur organ yang masing-masing. Setiap organ dalam sistem reproduksi tersebut memiliki fungsi-fungsi yang berbeda pula. Awal proses reproduksi manusia itu terjadi ketika sel sperma bertemu dengan sel telur yang dihasilkan oleh sistem organ dari wanita yang umumnya itu terjadi dalam hubungan seksual. Proses ini dapat berlangsung berkat adanya organ-organ reproduksi yang sudah mulai berfungsi dengan baik. Organ reproduksi beserta kelenjar dan hormon membentuk sistem reproduksi yang berperan dalam proses reproduksi manusia. Sistem reproduksi pada pria dan wanita itu berbeda serta bekerja secara spesifik untuk masing-masing jenis kelamin secara genetik. Pada sistem reproduksi manusia itu terjadi beberapa pembelahan sel dalam proses pembentukan manusia. Itu terjadi dua, yaitu pembelahan sel mitosis dan meiosis. Pembelahan sel mitosis itu adalah pembelahan yang menghasilkan dua sel anakan yang sifatnya genetik sama dengan induk. Jumlah kromosomnya itu dihasilkan adalah 2N atau diploid. Tahapan pembelahan mitosis tersebut melalui proses profase, metafase, anafase, dan telofase. Sedangkan pada pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang memiliki kromosom haploid atau N yang berasal dari sel induk diploid atau 2N tadi. Nah, proses pembelahan meiosis ini terjadi dalam dua tingkatan, yaitu tingkatan pertama profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Kemudian itu ada tingkatan kedua, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Kemudian saya lanjutkan dengan sistem reproduksi pria. Sistem perkembangan reproduksi pria itu tersusun dari organ luar yang terdiri dari penis dan skrotum. Penis berfungsi sebagai organ perkembangbiakan dan saluran kencing. Di samping penis terdapat kantung yang disebut skrotum, yang di dalamnya terdapat testis. Selama masa pubertas, dua testis mulai menghasilkan sperma, yaitu sel kelamin jantan. Sperma mempunyai struktur sebagai sel-sel tunggal yang tersusun dari kepala dan ekor. Ekor berfungsi untuk menggerakkan sperma, sedangkan kepala sperma mengandung informasi genetik. Skrotum juga berfungsi untuk membantu mengatur suhu yang sesuai untuk produksi sperma. Selanjutnya ada testis. Testis adalah bagian yang bentuknya bulat telur yang tersimpan di dalam skrotum, berfungsi untuk mereproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang kemudian yaitu ada epididymis.
Epididymis adalah saluran yang keluar dari testis yang terbentuk seperti tanda koma, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Yang kemudian yaitu ada vas deferens atau saluran panjang yang mengarah keluar dan merupakan lanjutan dari epididymis, berfungsi untuk menghubungkan epididymis dan uretra. Yang kemudian ada uretra. Uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis yang merupakan akhir dari saluran reproduksi yang berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma atau urin. Yang kemudian yaitu ada kelenjar vesicula seminalis yang bagiannya itu terbentuk seperti kantung kecil berukuran kurang lebih 5 cm yang fungsinya untuk menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Yang kemudian yaitu ada kelenjar prostat, bagian yang terbentuk seperti donat yang terletak di bawah kantung kemih, berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. Yang terakhir ada kelenjar Chopper, bagian seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat, berfungsi sebagai menghasilkan lendir dan cairan basah. Teman-teman bisa melihat di gambar yang telah ada dan penjelasan yang telah saya sampaikan di halaman papan tulis di atas. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada wanita. Saat memasuki masa remaja yang dimulai dengan masa pubertas, seorang wanita itu telah bisa menghasilkan sel telur mulai tumbuh dalam organ seksual, yaitu sepasang ovarium. Nah, berbeda dengan pria, organ reproduksi wanita ini merupakan organ internal karena berada di dalam tubuh manusia. Ovarium itu terletak di dalam rongga badan bagian bawah. Kira-kira tiap bulan ovarium akan menghasilkan sel telur yang masak. Proses ini disebut ovulasi. Dua ovarium tersebut saling bergantian menghasilkan sel telur tiap bulannya. Sel telur yang dihasilkan masuk ke dalam saluran telur. Jika dibuahi oleh sperma, sel telur akan terus berada di dalam saluran telur. Rambut-rambut getar yang ada di saluran telur membantu sel telur untuk bergerak menuju uterus atau rahim. Nah, uterus ini mempunyai struktur berongga, berbentuk seperti buah jambu air dan merupakan organ yang penuh dengan otot. Dindingnya menebal bila di dalamnya terdapat sel telur yang telah dibuahi oleh zigot yang tumbuh dan berkembang di dalam rahim wanita. Bagian bawah dari uterus berhubungan dengan bagian luar melalui adanya tabung berotot yang berfungsi yang disebut vagina. Vagina ini juga disebut dengan saluran kelahiran karena vagina ini sebagian tempat lewatnya bayi saat lahir. Nah, jika sel telur itu tidak dibuahi, maka itu akan menyebabkan wanita itu menstruasi setiap bulannya, seperti yang kebanyakan hampir semua perempuan rasakan setiap bulannya. Kemudian saya lanjutkan dengan menjelaskan tentang berbagai kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Faktor lain yang juga mempengaruhi kualitas penduduk manusia itu adalah penyakit. Penyakit yang terkait dengan sistem reproduksi manusia itu secara langsung adalah penyakit yang ditularkan melalui alat reproduksi manusia sendiri. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang apa saja penyakit-penyakit yang ada pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama yaitu ada penyakit AIDS dan bagaimana cara pencegahannya. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih itu AIDS. Kok banyak sekali diperbincangkan dan katanya sampai sekarang ini pun untuk pengobatan AIDS itu belum ditemukan, hanya terapi dan rawat inap saja.
Nah, AIDS itu adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus HIV, yaitu Human Immunodeficiency Virus, yang seperti pada umumnya virus ini terjangkit pada orang-orang yang sering gonta-ganti pasangan. Dalam hal ini melihat bagaimana banyaknya pasien yang terdampak dan sulit untuk disembuhkan. Nah, AIDS itu adalah penyakit yang mengerikan. Sampai saat ini pun sudah menular ke berbagai negara. Penularan AIDS ini baru disadari dalam masa modern ini, sehingga sering disebut sebagai pandemi modern. Kemudian saya lanjutkan dengan penyakit kelamin, yaitu adalah gonorrhea atau kencing nanah. Gonorrhea ini adalah penyakit infeksi yang menyerang pada alat kelamin atau genitalia. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah saat seorang manusia itu kencing, serta keputihan berwarna kuning hijau pada wanita. Nah, penyakit ini ditularkan melalui hubungan seksual. Bayi yang dapat tertular penyakit ini melalui proses persalinan. Nah, jadi penyakit ini bisa saja ditularkan seorang ibu kepada anaknya. Nah, penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan pada si bayi ketika selanjutnya saya akan menyampaikan tentang bagaimana kelainan penyakit kelamin, yaitu penyakit kelamin sifilis. Sifilis ini adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini ditularkan dari ibu ke janin, itu bisa, dan biasanya karena adanya hubungan seksual atau ciuman. Nah, gejala awal pada penyakit ini itu adalah borok pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya pada daerah sekitaran kelamin. Penyakit ini dapat menyebar dan menyerang organ-organ tubuh lainnya, kemudian menimbulkan kerusakan pada organ-organ tersebut. Kemudian yaitu ada herpes simplex genitalis atau dapat disebut juga dengan herpes genitalis juga disebut. Nah, penyakit ini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang mana itu menyerang kulit di daerah genitalia luas atau anus dan vagina. Nah, gejala penyakit ini berupa gatal-gatal, pedih dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Pada daerah tersebut kemudian timbul beberapa lepuh-lepuh kecil. Nah, selanjutnya lepuh menjadi pecah dan menimbulkan luka dan membekas di sekitaran vagina tersebut. Nah, penyakit ini ditularkan lagi-lagi dari hubungan seksual yang dapat pula ditularkan oleh ibu kepada janinnya. Penyakit herpes ini sulit sembuh dan sering kambuh setelah beberapa bulan atau beberapa tahun setelah penyakit ini ditularkan. Dari berbagai macam penyakit kelamin yang saya sebutkan tadi, semua itu rata-rata karena sering gonta-gantinya pasangan. Maka dari itu kita sebagai anak muda dan penerus bangsa haruslah sebisa mungkin untuk menjaga kehormatan seorang wanita maupun seorang pria. Nah, dalam hal ini Islam pun melarang kita dalam bagaimanapun itu bergonta-ganti pasangan sebelum sah. Maka dari itu perlunya kesadaran dan perlunya ilmu agama, akhlak yang ditanamkan sejak dini kepada seorang anak agar kelak ketika ia menginjak remaja atau dewasa itu tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang mana untuk di masa modern yang saat ini pergaulan bebas itu sudah marak di mana-mana. Demikianlah metode pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mohon maaf dengan tema saya yang seperti ini menjelaskan tentang
sistem reproduksi manusia. Akhir dari segala pembahasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.